Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita lanjut lagi pembelajaran daring kita pada hari ini, yang mana materi kita matematika, yaitu lanjutan. Kemarin kita sudah membahas tentang pembulatan bilangan cacah. Sekarang kita lanjut materi kita, pembulatan bilangan pecahan. Nah, sebelum belajar dimulai, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, baiklah anak-anak ibu, langsung saja ke materinya, yaitu pembulatan bilangan pecahan. Di sini ibu sudah tulis, ibu akan menjelaskan menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan garis bilangan, dan cara yang kedua yaitu mengalihkan pembilangan dengan pembilang dengan angka 2. Di sini bilangan pecahan ya. Yang namanya bilangan pecahan itu berarti ada penyebut dan ada pembilang. Contohnya di sini ibu buat membulatkan bilangan pecahan 8/10. Nah, nantinya angka pecahan ini, bilangan pecahan ini kita bulatkan ke bilangan cacah terdekatnya. Ingat kemarin ya, ibu sampaikan apa itu bilangan cacah. Ya, bilangan cacah itu terdiri dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya yang bukan negatif. Nah, di sini ya kita gunakan, kalau cara pertama yaitu menggunakan garis bilangan. Nah, terlebih dahulu ya kita buat garis bilangannya. Di sini ibu sudah buat garis bilangannya. Nah, karena penyebutnya ini sampai 10 ya, berarti kita buat garis bilangannya dari 1 per 10 sampai dengan 10/10. Nah, cara menentukannya 8/10 ini kita bulatkan nanti yang dekat ke 0 kah atau ke 1. Kita perhatikan dari garis bilangannya. Nah, 8/10. Nah, 8/10 itu kalau kita perhatikan ya, ini yang ibu bulatkan ini. 8/10 ini berarti dia mendekatnya ke 1. Kalau ke 0 kita perhatikan ya masih jauh, ada beberapa pecahan lagi ya untuk mencapai ke 0. Dia lebih dekat ke 1. Nah, berarti pembulatan bilangan pecahan 8/10 ini kalau kita bulatkan berarti menjadi 1. Dia lebih dekatnya ke 1, angka 1. Nah, untuk cara yang kedua yaitu mengalihkan pembilang ya. Pembilang itu 8 ini disebut dengan pembilang. 10 ini disebut dengan penyebutnya. Cara yang keduanya yaitu mengalihkan pembilang dengan angka 2. Nah, 8/10 ibu tulis 8/10. Pembilangnya tadi ya kita bulatkan ke bilangan cacah yang terdekatnya. 8/10 kita kalikan pembilangnya ini dengan 2. Nah, 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Ingat, kalau besar pembilangnya daripada penyebut, berarti nanti hasilnya 1, dibulatkan dia ke 1. Kalau penyebutnya ini besar daripada pembilang, atau ya pembilangnya ini kecil daripada penyebutnya, nanti kita bulatkan dia ke 0. Nah, 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, 16 ini pembilangnya tadi. Jadi 16 pembilangnya. Nah, dibandingkan dengan 10, berarti 16 sama 10 ini kan besar di atas. Nah, kalau besar di atasnya berarti kita bulatkan menjadi 1. Nah, kalau besar di bawah berarti kita bulatkan menjadi 0. Nah, 8 kali 2 sama ibu ulangi, 8 kali 2 16.
ya, per 10-nya tetap tidak kita kalikan dengan 2, yang hanya kita kalikan dengan 2 yaitu hanya pembilangnya saja. Nah, kuncinya Ibu ulangi lagi, kalau dia besar di atasnya berarti ya kita bulatkan ke 1, kalau kecil di atasnya kita bulatkan ke 0. Nah, paham kira-kira anak Ibu ya? Terserah anak Ibu mau gunakan cara mana, mau menggunakan garis bilangan juga bisa. Dan yang kedua yaitu mengalihkan pembilang dengan angka 2. Nah, Ibu kasih lagi contoh soalnya ya. Di sini Ibu buat contohnya 9/10. Nah, 9/10 ini kalau kita bulatkan menjadi bilangan cacah 1 atau 0 ya. Berarti 9/10 ini kalau kita gunakan cara mengalihkan dengan angka 2 yaitu berarti 9 kali 2 sama dengan 18. 18 ya dengan 10 ini berarti besarnya 18. Berarti 9/10 ini kita bulatkan menjadi 1. Nah, kalau di garis bilangan juga kita perhatikan 9/10-nya ini dekatnya ke 1. 10 sama 10/10 ini ya sama dengan 10 dibagi 10 ya, hasilnya 1. Berarti kita bulatkan menjadi 1. Nah, gimana soalnya? Misalnya 2/7. Nah, 2/7 ini ya kita bulatkan menjadi berapa? Berarti 2/7 kalau kita gunakan mengalihkan pembilang dengan angka 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 4 sama 7 ya. Kalau di atasnya kecil berarti di sini menjadi 0. Nah, berarti 2/7 ini kita bulatkan menjadi 0. Nah, begitu anak-anak Ibu ya, cara membulatkan bilangan pecahan. Cukup mudah ya anak-anak Ibu. Ya, kalau Ibu lebih suka atau kita lebih cepat mengerjakan dengan mengalihkan angka 2, dengan mengalihkan pembilangnya angka 2 daripada kita membuat garis bilangan. Tapi terserah lagi sama anak-anak Ibu mau menggunakan cara yang mana. Nah, kita lanjut lagi anak-anak Ibu ya. Masuk contoh yang kedua yaitu membulatkan bilangan pecahan campuran. Di sini soalnya 3/1/6. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja. 3/1/6. Nah, 3/1/6 ini ya kita bulatkan ke bilangan cacahnya menjadi 3kah, tetap menjadi 3kah, atau nanti kita tambahkan dia dengan 1. Caranya ya 3-nya diturunkan ditambah dengan 1/6. Nah, pecahan biasa ini sama caranya dengan yang tadi yaitu ya pembilangnya kita kalikan dengan 2. Nah, 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 sama 6, berarti ya yang kecil di atasnya tadi ingat, kalau kecil di atasnya berarti kita tambahkan di sini dengan angka 0. Nah, 3 ditambah 0 sama dengan 3. Nah, berarti pembulatan bilangan pecahan campuran 3/1/6 ini berarti dibulatkan menjadi 3. Paham kira-kira anak Ibu? Ya, Ibu kasih contoh soalnya lagi biar lebih mahir anak-anak Ibu ya, atau lebih paham. Soalnya Ibu buat 3/4. Nah, ini kita bulatkan menjadi berapa dia? Nah, 4 3/4, 4-nya kita turunkan ditambah ya 3/4. 3/4 nih ya kita kalikan 2 pembilangnya. 3 kali 2 berarti 6. 6 sama 4. Nah, berarti yang di atasnya besar. Kalau besar yang di atasnya berarti kita tambahkan 1. Nah, 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, pembulatan dari 4 ya. Sini Ibu tulis ulang, pembulatan dari pecahan campuran 4 3/4 ini berarti menjadi 5. Nah, Ibu kasih contoh soal lagi ya agar lebih paham. Di sini Ibu buat contoh soalnya 6
2/7. Nah, kita bulatkan menjadi berapa? Ya, berarti 6-nya kita turunkan, ditambah 2/7 ya. 2-nya kita kalikan dengan pembilang 2, kita kalikan dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 4 sama 7 ya, yang besar penyebutnya atau di bawah yang besar, berarti di sini kita tambahkan dengan 0. 6 ditambah 0 sama dengan 6. Berarti pembulatan dari 6 2/7 ini sama dengan 6. Paham kira-kira anak ibu? Ya, mudah ya caranya. Ingat saja pembilangnya kita kalikan dengan angka 2. Nah, ibu kasih satu contoh soal lagi. Ya, ibu buat soalnya 9/3/5. Nah, 9/3/5 ini kita bulatkan menjadi berapa? 9 kita turunkan ditambah 3 ini ya, pecahan biasanya ini 3 kita kalikan dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 sama 5. Berarti yang besar yang di atas. Kalau besar di atasnya berarti kita tambahkan 1. Nah, 9 ditambah 1 sama dengan 10. Berarti pembulatan dari pecahan campuran 9/3/5 ini sama dengan 10. Nah, paham ya anak-anak ibu? Ya, ini sangat mudah. Nah, baiklah anak-anak ibu. Ibu lanjut lagi materi kita, yaitu penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan. Contohnya, ibu buat 1/7/10 ditambah 2/1/10. Nah, langsung saja kita selesaikan soal ini. Ya, ini seperti yang tadi. Ibu buat buka kurung, 1-nya diturunkan ya, 1 ditambah 7/10. Nah, 7/10 ini kita tambah 1 atau 0K. Kalau kita kalikan dengan 2, 7 kali 2 sama dengan 14. 14 sama 10 berarti besar 14. Berarti di sini kita tambah 1. Tutup kurung, ini tandanya tambah. Ibu ulangi. Ditambah 2 ya, berarti buka kurung lagi, 2-nya kita turunkan, ditambah 1/10. Nah, 1 kita kalikan 2 sama dengan 2. 2 sama 10 ini berarti di atasnya kecil, di sini kita tambahkan 0. Tutup kurung. 1 ditambah 1 berarti kita peroleh 2 ditambah ya, 2 tambah 0 berarti 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ibu tulis ulang ya. Penaksirannya 1/7/10 ditambah 2/1/10 ini kita peroleh hasilnya 4. Nah, ini yaitu penaksiran hasil penjumlahan bilangan pecahan. Nah, ibu kasih lagi contoh soal yang kedua agar lebih paham. Di sini ibu buat soalnya 3/4/6 ditambah 2/3/5. Nah, ini kita bulatkan ya, 3-nya buka kurung, 3-nya kita turunkan, ditambah 4/6. Nah, ini kita kalikan, untuk menentukannya tadi kita kalikan dengan 2. 4 kali 2 8. 8 sama 6 berarti yang besar di atas. Ini kita tambahkan 1. Tanda tambahnya diturunkan ya, buka kurung lagi, 2 ditambah 3/5 kali 2 berarti 3 kali 2 6. 6 sama 5 yang besar juga di atas, berarti ini juga kita tambahkan dengan 1. 3 tambah 1 sama dengan 4 ditambah 2 tambah 1 3.
Nah, ini kita peroleh hasilnya yaitu 4 tambah 3 sama dengan 7. Berarti penaksiran hasil penjumlahan, ya, soalnya tadi 3, 4 per 6 ditambah 2, 3 per 5, kita bulatkan menjadi 7. Paham kira-kira anak ibu? Ya, untuk menambah ini, ya, pecahannya ini kita kalikan pembilangannya dengan angka 2. Cukup mudah ya anak-anak ibu. Nah, kita lanjut lagi yaitu pengurangan bilangan pecahan. Ibu buat contoh soalnya di sini. Contoh titik 2. Contohnya ibu buat 42 per 3 dikurang 3 per 5. Nah, caranya sama seperti penjumlahan ya. Yang beda di sini nanti hasil ininya ini ditambah atau dijumlah. Kalau di sini kita kurangkan karena dia pengurangan bilangan ya. Sama juga caranya seperti yang di atas. Buka kurung, 4-nya kita turunkan, ditambah. Nah, ini tetap ditambah ya, anak-anak ibu, bukan dikurang. Yang dikurang nanti cukup tanda yang ini saja, yang di tengahnya. Berarti 4 ditambah 2 per 3. Nah, ini kita kalikan juga dengan 2 untuk menentukan. 2 kali 2, 4. Nah, 4 sama 3, berarti besar 4, besar di atasnya. Berarti kita tambahkan 1. Nah, tandanya dikurang, bukan dijumlahkan, tetapi dikurang. 2 kurang 2, 3 per 5. Ya, kita kalikan juga dengan 2. 3 kali 2, 6. 6 sama 5. 6 sama 5 ini yang besar yaitu yang di atasnya juga. Berarti ini buka kurung, lupa ibu, kita buka kurung. Tambah 1 tutup kurung. Nah, kita selesaikan. 4 tambah 1 sama dengan 5. Kurang 2 tambah 1, 3. Nah, 5 kurang 3 berarti jawabannya 2. Nah, ya berarti pembulatan atau penaksiran bilangan pecahannya 2 per 3 dikurang 2, 3 per 5 sama dengan 2. Nah, seperti inilah hasilnya kita peroleh 2. Paham kira-kira anak ibu? Ibu lanjut lagi. Ibu kasih satu contoh soal lagi agar lebih paham ya. Ibu buat soalnya di sini 36 per 7. 36 per 7 dikurang 2, 3 per 4. Nah, berapa hasilnya? Seperti tadi ya, 3 kita turunkan ditambah 6 per 7 ya, jelas ini tambah 1 karena ini mendekati 7 per 7. Atau ya, biar nggak bingung kita kalikan aja 2, 6 kali 2, 12. 12 sama 7 ya, yang besar berarti 12 di atas tambah 1. Dikurang, buka kurung lagi, 2-nya turunkan ditambah 3 per 4. 3 per 4 ini berarti sama dengan 3 per 4. Berarti ini kita kalikan dengan 2. 3 kali 2, 6. 6 sama 4 berarti besar di atas tambah 1. Nah, 3 tambah 1 sama dengan 4. Dikurang 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Berarti ya pembulatan pengurangan bilangan pecahan dari 6 per 7 ini dikurang 2, 3 per 4 hasilnya 1. Paham kira-kira anak-anak ibu? Nah, kita lanjut lagi anak-anak ibu. Penaksiran hasil perkalian atau pembagian bilangan pecahan ya. Kalau tadi yaitu penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan. Nah, sekarang yaitu perkalian atau pembagian.
Contohnya di sini Ibu buat contohnya 7 kali 2/3. Nah, ini ya bilangan pecahan ini, campuran ini kita bulatkan dulu. Ya, cara penyelesaiannya 7 kita turunkan dikali 2/3 buka kurung 2 ditambah ya, ini tetap ditambah tanda di sini walaupun nanti perkalian atau pembagian pengurangan di sini tetap ditambah. Berarti 2 ditambah 2/3 kita bulatkan menjadi ya kalikan 2 kali 2 4 sama 3 besar di atas, berarti di sini tambah 1. Nah, 7 dikali 2 tambah 1 sama dengan 3. Ya, berarti 7 kali 3. Berapa 7 kali 3? 21. Nah, ya taksiran dari bilangan 7 dikali 2/3 ini berarti kita peroleh hasilnya 21. Paham? Ya, Ibu kasih soal lagi ya biar lebih memahami. Di sini Ibu buat contoh soalnya. Nah, kita lanjut lagi anak-anak Ibu. Penaksiran hasil perkalian atau pembagian bilangan pecahan ya. Kalau tadi yaitu penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan. Nah, sekarang yaitu perkalian atau pembagian. Contohnya di sini Ibu buat contohnya 7 kali 2/3. Nah, ini ya bilangan pecahan ini, campuran ini kita bulatkan dulu. Ya, cara penyelesaiannya 7 kita turunkan dikali 2/3 buka kurung 2 ditambah ya, ini tetap ditambah tanda di sini walaupun nanti perkalian atau pembagian pengurangan di sini tetap ditambah. Berarti 2 ditambah 2/3 kita bulatkan menjadi ya kalikan 2 kali 2 4 sama 3 besar di atas, berarti di sini tambah 1. Nah, 7 dikali 2 tambah 1 sama dengan 3. Ya, berarti 7 kali 3. Berapa 7 kali 3? 21. Nah, ya taksiran dari bilangan 7 dikali 2/3 ini berarti kita peroleh hasilnya 21. Paham? Ya, Ibu kasih soal lagi ya biar lebih memahami. Di sini Ibu buat contoh soalnya 3 dikali 2/4/9. 2/4/9. Nah, kita selesaikan. 3 dikali buka kurung 2-nya diturunkan ya, ini kita bulatkan terlebih dahulu. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 ya kali 2 8. 8 sama 9 berarti kecil di atas kita tambahkan 0. Nah, 3 dikali 2 tambah 0 sama dengan 2. Berarti 3 kali 2 ini sama dengan 6. Nah, mudah kan anak-anak Ibu? Berarti pembulatan dari bilangan 3 dikali 2/4/9 ini kita peroleh hasilnya 6. Paham kira-kira anak Ibu? Ya, Ibu kasih lagi contoh soalnya. Ibu buat contoh soalnya di sini 4 1/4. 4 1/4 dikali 6 1/2. Nah, ini sama ya. Kita selesaikan terlebih dahulu ya. Kita bulatkan dulu bilangannya 1/1. Buka kurung, 4-nya diturunkan, ditambah
1/4. Berarti ini kita kalikan 1, kita kalikan 2. 1 kali 2, 2. 2 sama 4 ya, kecil di atas. Berarti kita tambahkan dengan 0. Tutup kurung, dikali ya, tandanya dikali. Buka kurung lagi, 6-nya kita turunkan, ditambah 1/2. Ya, berarti kita kalikan 2. 2 kali 2, 2. 2 sama 2. Nah, kalau dia sama, berarti tetap kita tambahkan 1. Ya, karena 2 bagi 2 itu hasilnya 1. 2/2. Berarti 6 tambah 1, tutup kurung. 4 ditambah 0 sama dengan 4. Dikali 6 tambah 1 sama dengan 7. Nah, 4 dikali 7 sama dengan 28. Berarti pembulatan bilangan pecahan 4 1/4 dikali 6 1/2 ini kita peroleh hasilnya 28. Kita lanjut lagi anak-anak ibu, yaitu soalnya pembagian ya, pembagian bilangan pecahan. Contoh, contohnya ibu buat di sini 7/10 dibagi dengan 5. Nah, ya, bagaimana cara penyelesaiannya? Langsung saja. Ini kita bulatkan terlebih dahulu. Buka kurung, 7/10. Nah, pecahan ini kita bulatkan, berarti ini kita kalikan dengan 2. 7 kali 2, 14. 14 dengan 10, berarti besar di atas. Kita tambahkan 1 dibagi dengan 5. Nah, 9 tambah 1 sama dengan 10 dibagi dengan 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. Nah, berarti pembulatan bilangan pecahan 7/10 ini dibagi 5, kita peroleh hasilnya 2. Nah, sama juga dengan perkalian tadi caranya, cuman di sini tandanya bagi. Ingat ya, kalau bagi berarti kita bagikan hasilnya, kalau kali kita kalikan hasilnya. Ibu kasih contoh soal lagi agar lebih paham anak-anak ibu. Ibu buat contohnya di sini 12 dibagi 24/6. Nah, 24/6. Ya, 12-nya kita turunkan, dibagi, ya, ini kita bulatkan dulu, buka kurung, 2 ditambah 4/6. Berarti ini kita kalikan 2. 4 kali 2, 8. 8 sama 6, berarti besar di atas. Kita tambahkan 1. 12, ya, dibagi 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, berarti kita peroleh 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, berarti pembulatan bilangan pecahan dari 12 dibagi 24/6, kita peroleh hasilnya tadi 4. Nah, paham kira-kira anak ibu? Ya, ibu kasih satu contoh soal lagi. Di sini ibu buat soalnya 15 1/7 dibagi 4 2/3. Nah, kita bulatkan dulu ya. Kita selesaikan. 15 buka kurung, 15-nya kita turunkan, ditambah ya 1/7 kita bulatkan ya, berarti 1/7 ini mendekatnya ke 0 karena 1 dikali 2 2 ya. Tutup kurung, dibagi, buka kurung lagi, 4 ditambah 2/3. Ini kita kalikan 2. 2 kali 2, 4. 4 sama 3 besar 4. Berarti tambah 1.
1. 15 tambah 0 berarti 15 dibagi 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, 15 dibagi 5 dapat hasilnya 3. Berarti pembulatan bilangan pecahan dari 15 1/7 dibagi 4 2/3 kita peroleh hasilnya 3. Paham anak-anak Ibu? Nah, untuk anak-anak Ibu lebih memahaminya lagi ya, anak-anak Ibu kerjakan soal latihannya di buku latihannya masing-masing. Kerjakan sesuai dengan langkah atau cara yang Ibu jelaskan ya. Boleh gunakan cara garis bilangan ya, atau tadi yang kedua yaitu dengan mengalihkan pembilangnya dengan angka 2. Ingat kata kuncinya ya, kalau mengalihkan pembilang dengan angka 2, kalau besar di atasnya pembilangnya daripada penyebut berarti hasilnya 1. Kalau pembilangnya kecil daripada penyebut berarti hasilnya 0. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.